Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Dikisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman mengadakan rapat besar-besaran dan mengundang seluruh anggota tentaranya yang terdiri dari manusia, jin dan binatang. Semua divisi tentara hadir kecuali burung hudhud. Hal ini membuat Nabi Sulaiman marah karena pada saat itu burung hudhud seharusnya melaporkan hasil pekerjaannya, yaitu mencari sumber mata air baru. Nabi Sulaiman kemudian mempertanyakan keberadaan hudhud namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah beberapa saat, barulah burung hudhud terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia berkata, "Mohon ampun Baginda Raja, hamba baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh dan hamba menemukan sebuah negeri yang sangat subur dan damai. Namun pemimpin negeri itu adalah ratu yang menyembah matahari." Mendengar cerita burung hudhud tersebut Nabi Sulaiman tidak langsung percaya, karena ia khawatir hal itu hanya dijadikan hudhud sebagai alasan keterlambatan. Kemudian untuk membuktikan ceritanya, hudhud diminta untuk mengirimkan sebuah surat kepada ratu negeri tersebut. Dikisahkan, negeri ini adalah negeri Saba yang dipimpin oleh seorang bernama Ratu Balqis. Setelah itu burung hudhud berangkat ke negeri Saba untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman. Ketika sampai di istana Ratu Balqis, burung hudhud masuk melewati lubang jendela dan langsung menuju kamar Ratu Balqis. Lalu ia menjatuhkan surat tersebut tepat di atas kepala Ratu Balqis yang sedang tidur di ruangannya. Karena merasakan sesuatu jatuh mengenai kepalanya, Ratu Balqis terbangun dan terkejut ternyata itu adalah sebuah surat. Dengan hati-hati, Ratu Balqis membuka dan membaca surat itu. Isi surat itu ialah ajakan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah kepada Allah. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Lalu Ratu Balqis mengumpulkan pembesar dan penasihat-penasihat kerajaan untuk meminta pendapat bagaimana menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut. Berkata ia, "Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ternyata, Ratu Balqis tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki negerinya sehingga ia ingin menyerang negeri Saba. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis lebih memilih cara tersebut dan menunggu reaksi Sulaiman. Para pembesar pun menyetujui keputusan Ratu Balqis. Hadiah itu berupa kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutera. Utusan Ratu Balqis pun pergi dengan membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balqis pergi menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mereka datang dengan membawa hadiah untuk Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balqis dengan baik. Namun, ia tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balqis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga keheranan dengan pasukan Nabi Sulaiman karena di antara barisan perang itu terdapat hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan kekayaan yang dimiliki kerajaan Nabi Sulaiman. Selanjutnya Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta, sedangkan Allah memberiku sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada negerimu? Namun, kalian merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah ke negeri kalian. Sungguh kami akan mendatangi negeri kalian dengan bala tentara yang tidak dapat kalian lawan dan pasti kami akan mengusir kalian dari negeri itu dengan terhina dan kalian menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Nabi Sulaiman menyampaikan pesan agar Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah semata. Selanjutnya, para utusan Ratu Balqis pulang ke negerinya. Mereka kembali ke negeri Saba dengan membawa berita dari Nabi Sulaiman. Ketika tiba di istana Ratu Balqis, para utusan tersebut menyampaikan amanat Nabi Sulaiman. Mereka menceritakan kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian, Ratu Balqis mengambil keputusan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis dan pembesar kerajaan bersiap diri untuk berangkat menuju istana Nabi Sulaiman. Sementara itu,
Nabi Sulaiman yang telah mendapat informasi bahwa Ratu Balkis dan beberapa pengikutnya telah bergerak menuju istananya dalam keadaan takut. Ketika itu, Nabi Sulaiman berada di dalam istana bersama dengan para pembesar kerajaannya. Beberapa saat Nabi Sulaiman berpikir tentang cara menunjukkan kekuasaan Allah kepada Ratu Balkis. Nabi Sulaiman teringat dengan singgasana Ratu Balkis yang sangat dikagumi oleh rakyat negeri Sabah. Singgasana Ratu Balkis memang sangat indah karena ditaburi emas dan batu permata. Kemudian, Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar itu, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Tersebut dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 38. Yang pertama menjawab pertanyaan Nabi Sulaiman adalah jin Ifrit yang telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jin Ifrit yang berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya." Setelah beberapa waktu, singgasana tersebut belum ada di hadapan Nabi Sulaiman. Jarak antara istana Nabi Sulaiman dan istana Ratu Balkis adalah ratusan kilometer. Istana Ratu Balkis berada di wilayah Yaman, sedangkan istana Nabi Sulaiman berada di wilayah Palestina. Nabi Sulaiman hanya menunggu saja. Lalu seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Allah untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya?" Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kisah ini diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Al-Quran tidak mengungkap identitas seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita, apakah ia seorang malaikat atau manusia atau jin. Begitu juga Al-Quran tidak menyatakan kitab yang dimaksud. Yang pasti mukjizat ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Setelah singgasana Ratu Balkis dihadirkan, Nabi Sulaiman memerintahkan agar mengubah singgasana tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Ubahlah singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Tersebut dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 41. Setelah melakukan perjalanan panjang, Ratu Balkis dan pengikutnya sampai di istana Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman menyambut mereka. Al-Quran Surat An-Naml ayat 42 mengisahkan dialog antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Dan ketika Balkis datang, dinyatakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Yang dimaksud pengetahuan sebelumnya adalah pengetahuan tentang kenabian Sulaiman. Balkis telah mengetahui kenabian Sulaiman itu, sebelum dipindahkan singgasananya dari negeri Sabah ke Palestina dalam sekejap mata. Saat itu, Ratu Balkis tercengang melihat singgasananya berada di tempat itu. Namun, sejenak ia menjadi ragu karena ia yakin singgasananya berada di istananya. Ia juga berpikir, bagaimana singgasana itu sampai sebelum dirinya? Ia pun menjadi ragu, beberapa bagian singgasana itu telah diubah. Setelah mengalami kebingungan sesaat Ratu Balkis menjawab, "Sepertinya benar." Nabi Sulaiman berkata, "Ini adalah singgasanamu. Aku telah memindahkan singgasanamu ke sini. Allah telah memberi pengetahuan kepadaku dan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah." Ratu Balkis pun yakin bahwa itu adalah singgasananya. Nabi Sulaiman mempersilakan Ratu Balkis masuk ke istana. Ketika masuk, Ratu Balkis menyingkapkan kainnya hingga kedua betisnya terlihat. Ia mengira lantai istana penuh dengan air. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca tipis dan licin." Ratu Balkis tersipu malu. Ratu Balkis sangat kagum dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ia tidak menyangka bahwa semua itu disebabkan oleh keimanan Nabi Sulaiman kepada Allah. Ratu Balkis mengagumi ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ia sama sekali tidak menyangka semua itu karena keimanan Nabi Sulaiman kepada Allah. Pada saat itulah, keyakinan Ratu Balkis mulai goyah. Ia menyadari kesalahannya karena telah menyembah matahari, padahal matahari adalah ciptaan Allah.
Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegah untuk melahirkan keislamanannya. Karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Tersebut dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 43. Kemudian, Ratu Balqis menyatakan keislamanannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Allah telah mengaruniakan ilmu dan kelebihan yang amat banyak kepada Nabi Sulaiman. Namun, kelebihannya itu tidak membuat Nabi Sulaiman lupa diri. Ia menggunakannya untuk berdakwah. Salah satunya adalah dengan menyadarkan Ratu Balqis dari kesesatannya. Nabi Sulaiman berhasil mengajak Ratu Balqis untuk menyembah Allah. Dan akhirnya, Nabi Sulaiman memperistri Ratu Balqis dan mereka hidup bahagia. Sekian dulu kisah tentang Nabi Sulaiman ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.